Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan POM Channel Bimbingan Online Matematika. Adik-adikku yang hebat, pada kesempatan kali ini kita akan bahas kisi-kisi PSAJ Matematika Wajib dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Baik, terkait dengan materi PSAJ Matematika Wajib kelas 12, yang pertama terkait dengan aljabar, kemudian Pitagoras, terkait dengan data, statistika, fungsi, pola, ada aritmatika, geometri, dan peluang. Nantinya kita akan bahas satu per satu dengan mudah dan gampang dipahami bersama dengan POM Channel. Baik, untuk soal yang pertama, kisi-kisi PSAJ terkait dengan eksponen bilangan berpangkat. Yang dioperasikan adalah bilangan yang mempunyai variabel yang sama. 3649 ini adalah merupakan konstanta. Silakan dibagi jika bisa, jika tidak bisa, biarkan saja. Kemudian A pangkat 7 dan A pangkat 5. Ini variabelnya sama, bisa kita sederhanakan. Pembagian pangkat artinya pangkatnya tinggal dikurangi 7 dikurangi 5. A pangkat 2. Kemudian B ini karena sendiri, biarkan saja. Hasilnya adalah 36 A pangkat 2 B per 49. Sangat mudah, bukan? Adik-adikku yang hebat. Baik, soal yang kedua, kita akan jelaskan secara singkat dan tepat. Soal yang kedua ini merupakan soal bentuk akar, menyederhanakan bentuk akar. Silakan diperhatikan, langkahnya adalah kalian cari akar yang paling kecil. Ini menjadi satuan dasar, artinya pangkat yang lainnya, maksudnya angka yang lainnya nanti adalah perkalian dari satuan dasar ini dengan bilangan kuadrat. Dan ingat, operasi bentuk akar berlaku jika akarnya sama. Jika belum sama, kita samakan terlebih dahulu. Yang gede, 18 kita harus merubah menjadi perkalian 9 kalikan 2, 50, 25 kalikan 2. 9 dikeluarkan, akar 9 sama dengan 3, akar 25, 5. Kemudian 3 kalikan 3, 9 akar 2 ini, min 4 kalikan 5 akar 2, min 20 akar 2. Setelah akarnya sama, tinggal kita jumlahkan saja. 5 plus 9, min 20. Min 6 akar 2. Sangat mudah, bukan? Adik-adikku yang hebat. Baik, soal yang ketiga terkait dengan logaritma. Jika diketahui 3 log 2 sama dengan P, 3 log 5 sama dengan Q, berapakah 3 log 100? Sifat yang kita gunakan adalah log A kalikan B sama dengan log A plus log B. Kemudian log A pangkat N, N-nya turun, N kalikan log A. Perhatikan, yang kita punya adalah 3 log 2 dan 3 log 5. Soalnya ini 3 log 100 kita harus merubah menjadi perkalian 3, 2, dan 5. 100, 4 kalikan 25, 4, 2 pangkat 2, 25, 5 pangkat 2. Kemudian kita pisahkan sesuai dengan sifat yang pertama ini. 3 log 2 pangkat 2 ditambah 3 log 5 pangkat 2. Kemudian 2-nya turun. 3 log 2 ini kita ganti dengan yang diketahui. P, 3 log 5 Q. 2P plus 2Q. Sangat mudah, bukan? Adik-adikku yang hebat. Baik, soal yang ketiga terkait dengan bagaimana cara kita mencari akar-akar dari persamaan kuadrat. Perhatikan, karena A di sini tidak sama dengan 1, yaitu 2,
2x kuadrat min x min 3 sama dengan 0. Caranya adalah, langkah yang pertama kita akan kalikan terlebih dahulu. 2 ini kalikan dengan min 3. Min 6. Kita akan cari dua angka atau dua bilangan. Jika dikalikan hasilnya min 6, dijumlahkan dia min 1. Kami ulangi kembali lagi. Jika A tidak sama dengan 1, ini 2. Langkah yang pertama kita kalikan dulu. 2 kalikan min 3, 6. Kita akan cari dua angka. Jika dikalikan hasilnya min 6, dijumlahkan dia min 1. Angka tersebut adalah min 3 dan 2. Dikalikan min 6, dijumlahkan min 1. Kemudian angka ini kita pisahkan. 2x min 3, kemudian 2x plus 2. Ingat, karena A tidak sama dengan 1, ini 2, maka kita bagi dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 2x min 3 tetap, kemudian 2x-nya plus 2 ini kita bagi 2, 2-nya keluar, kemudian dicoret-coret hasilnya x plus 1. X yang pertama 3/2, X yang kedua min 1. Sangat mudah, bukan? Adik-adikku yang hebat. Baik, langsung soal yang kelima. Masih pada persamaan kuadrat, jika diketahui x1, x2 ini adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, tentukanlah x1 kuadrat plus x2 kuadrat. Perlu diketahui, adik-adikku yang hebat, rumus dasar, penjumlahan akar dan hasil kali akar. X1 plus X2 min B per A, artinya min B per A adalah, ingat, A-nya 1, B-nya 6, C-nya min 5. Min B per A, min 6 per 1. Kemudian hasil kali akar C per A, C per A. Kemudian rumus dari X1 kuadrat plus X2 kuadrat adalah X1 plus X2 kuadrat dikurangi 2X1 X2. Soalnya kita rubah menjadi perumusan yang diketahui. Jumlah sama kali. Tinggal nanti kita masukkan. Hasil penjumlahannya min 6. Min 6 kuadrat dikurangi 2 kali hasil kali akarnya min 5. Sehingga hasilnya adalah 46. Sangat mudah, bukan, adik-adikku yang hebat? Baik, soal yang ke-6 terkait dengan fungsi kuadrat. Kita disuruh menentukan persamaan grafik fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak dan melalui titik 0,3. Perhatikan rumusnya. Y sama dengan AX min XP kuadrat plus YP, di mana XP YP ini adalah titik puncaknya. Tinggal kita masukkan. Puncaknya adalah 1,4, kita masukkan ke perumusan. Kemudian untuk mencari A ini, kita masukkan melalui 0,3. X-nya 0, Y-nya 3 dimasukkan, maka ketemulah angka A sama dengan min 1. Setelah ketemu, dimasukkan ke dalam persamaan sebelumnya. Sehingga persamaan grafik fungsi kuadratnya yaitu Y sama dengan min X kuadrat, ini kuadrat, plus 2X plus 3. Sangat mudah, bukan, adik-adikku yang hebat? Baik, soal yang ke-7. Soal yang ke-7 ini terkait dengan persamaan linear. Jumlah dua bilangan 30 dan selisihnya 10. Maka bilangan yang terkecil adalah, baik, soal ini kita akan rubah menjadi persamaan linear terlebih dahulu. Jumlahnya 30, selisihnya 10. Kita eliminasi, kita hilangkan salah satu variabel sehingga ketemulah Y dan X. Sehingga bilangan yang paling kecil adalah 10. Sangat mudah, bukan, adik-adikku yang hebat? Soal yang ke-8. Soal yang ke-8 ini adalah soal pemodelan matematika.
Nanti jika ada soal cerita, silakan baca dengan teliti dengan saksama. Seorang pedagang memiliki modal 15 juta. Ia membeli barang A dan barang B, ini harganya. Kemudian, ternyata gudangnya hanya mampu memuat 50 barang. Maka model matematika yang tepat adalah, silakan diperhatikan, karena kapasitas muatannya 50 barang, maka tentunya X plus Y kurang dari sama dengan 50. Yang kedua, modal temannya adalah harga. 300 dikalikan dengan harga jumlah barang A ini X, ditambah 250.000 Y, jumlah barang B ini, kurang dari sama dengan modal yang tersedia. Kemudian disederhanakan, nolnya dicoret-coret terlebih dahulu, kemudian dibagi ini, hasilnya adalah 6X plus 5Y kurang dari sama dengan 300. Sangat mudah, bukan? Adik-adikku yang hebat. Dan tambah lagi nomor 3 ini, tentunya terkait dengan barang, X dan Y harus lebih dari sama dengan 0. Baik, soal yang ke-9. Sistem persamaan linear 3 variabel. Jika ada soal 3 variabel, artinya persamaan pertama kedua ini kita jadikan satu terlebih dahulu, kita eliminasi, maka muncullah persamaan yang keempat. Kemudian dari 2 sama 3 ini kita eliminasi, maka muncullah persamaan yang kelima. 4, 5 ini kita akan cari, kita selesaikan, maka munculnya penyelesaiannya Y. Kemudian setelah Y ketemu, tentunya 2 variabel lagi pasti ketemu. Sangat mudah, bukan, adik-adikku yang hebat? Baik, soal yang ke-11. Mohon maaf, soal yang ke-10 dulu. Jika diketahui cos A ini min 5/13 di kuadran yang kedua, sebelah kiri ini, maka sin A sama dengan, baik, jika diketahui salah satu sudutnya, maka hendaknya lah kalian buat segitiga siku-siku. Cos A min 5/13, ingat, sin cos tangan demi sami desa. Cos itu adalah sami samping miring 5/13. Kenapa ini negatif? Karena terletak di kuadran yang kedua. 5/13. Maka sisi tegaknya ini adalah triple Pitagoras. 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat sama dengan 12. Triple Pitagoras. Maka sin A, karena di kuadran kedua, maka sinnya positif. Sin A, sin cos tangan demi sami desa, demi depan miring, 12/13. Kemudian soal yang ke-11 masih pada trigonometri. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di B, kemudian panjang AC 20 cm, sudut A-nya 30. Maka panjang sisi BC-nya, silakan diperhatikan. BC ini adalah AC dikalikan dengan sin 30. Bisa langsung 20 kalikan setengah sama dengan 10. Sangat mudah, bukan, adik-adikku yang hebat? Kemudian soal yang ke-12, ini merupakan soal cerita. Silakan diperhatikan. Ini misalkan seorang siswa di SMA Negeri Karangpandan ingin mengetahui tinggi tiang. Kemudian dengan menggunakan pengetahuan trigonometri, ia memiliki cara mengarahkan alat pengukur sudut dengan jaraknya adalah 30 meter. Kemudian dari tiang itu diperoleh sudut 45 derajat. Sedangkan tinggi siswa adalah 170 cm. Berapakah tinggi tiang? Tentunya logikanya tinggi tiang adalah tinggi
siswa ditambah dengan tinggi hasil dari trigonometri nanti. Ingat, untuk mencari tinggi dari tiang ini, setengah ini, dengan cara jarak dikalikan dengan tangan 45 derajat. Karena tangan 45, tangan, sin cos tangan, demi sami desa. Desa, depan sama samping. Sehingga untuk mencari depan, maka samping ini dikalikan dengan tangan 45. Jarak kalikan 45 derajat. Karena nilai tangan dari 45 sama dengan 1, maka hasilnya adalah 30. Total tingginya, tinggi siswa ditambah dengan tinggi hasil dari trigonometri. Sangat mudah, bukan? Adik-adikku yang hebat. Kemudian soal yang ke-13, mohon maaf. Soal yang ke-13 ini kita disuruh mencari median, kemudian 14 rata-rata gabungan, 15 simpangan baku. Baik, kita akan satu persatu terlebih dahulu. Bagaimana cara menentukan nilai median pada data kelompok? Langkahnya adalah kita jumlahkan terlebih dahulu frekuensinya 35. Kemudian dari 35 ini kita bagi 2, 17,5. Artinya apa? Artinya letak dari kelas median itu terletak pada data yang 17. 3, data ketiga, data keempat sampai 8, kemudian data 9 sampai dengan 20, ini di sini, artinya data yang ke-17 itu terletak pada kelasnya ini. Kelas ini adalah kelas median. Artinya, hasil dari nilai median harus berada di antara 20 sampai dengan 24. Baik, kita akan buktikan. Rumusnya adalah tepi bawah N/2 dikurangi frekuensi kumulatif. Ini adalah jumlah dari frekuensi sebelumnya 8, frekuensi median, frekuensi kelasnya median 12. Tepi bawah, kelas yang tadi kita pilih 20 dikurangi 0,5, 19,5. Panjang kelas, boleh menggunakan sayap kiri, 15 kurangi 10 boleh, 30 kurangi 25 boleh, atau sayap kanan, 34 dikurangi 29, 19 kurangi 14 boleh. Atau lompatan angkanya, 20, 21, 22, 23, 24. P sama dengan 5. Kemudian dari angka-angka itu kita masukkan ke dalam persamaan. Kita selesaikan, mediannya adalah 23,46. Sangat mudah, bukan? Adik-adikku yang hebat. Soal yang ke-14, simpangan baku. Simpangan baku, langkah yang pertama adalah kita akan cari rata-rata terlebih dahulu. Jumlah data dibagi dengan banyaknya data, 6. Untuk mencari simpangan baku, maka langkah yang kedua, setelah mencari rata-rata, kita akan cari varian terlebih dahulu. Setiap data ini dikurangi dengan rata-rata kemudian dikuadratkan. 4 dikurangi 6 min 2 kuadrat. 5 dikurangi 6 kuadrat. 6 dikurangi 6 0 kuadrat. 7 kurangi 6 1 kuadrat. 8 dikurangi 6 2 kuadrat. Hasil nanti kita jumlahkan dibagi dengan banyaknya data, 2. Ini adalah variannya, S kuadrat. Untuk mencari simpangan baku tentunya S sama dengan akar dari varian. S itu adalah akar dari varian, yaitu akar 2. Sangat mudah, bukan? Adik-adikku yang hebat. Baik, soal yang ke-15. Diketahui rata-rata kelas 60. Kemudian rata-rata laki-laki 66, rata-rata perempuan 54. Berapakah jumlah laki-laki dan perempuan? Baik, kita akan selesaikan dengan cara yang mudah dengan menggunakan titik tumpu
pada sebuah jungkat-jungkit. Diketahui rata-rata kelasnya adalah 60, kemudian laki-lakinya 66, perempuannya 54. Perhatikan logika jungkat-jungkitnya. 54 ke 60 itu adalah 6 unit, 60 ke 66, 6 unit. Jika kita bandingkan, maka 6 dibanding 6, alias 1 banding 1. Sangat mudah, bukan adik-adikku yang hebat? Soal yang ke-16. Kita selesaikan dengan cara yang cepat dan tepat. Terkait dengan inverse, fungsinya adalah AX plus B, CX plus D, maka inverse-nya diingat-ingat A sama D ditukar. Min DX plus B, CX min A. Contoh, 3X plus 1, 1X min 2, maka inverse-nya adalah 2-nya ditukar ke sana. Awalnya adalah ini min, karena di sini min DX berarti kan 2X. 3 ini digeser ke bawah, min 3, 2x plus 1, x min 3. Pada soal fungsi ini, di samping kita disuruh menentukan fungsi inverse-nya, jika nanti disuruh menentukan f inverse x plus 1, maka x-nya tinggal kita masukkan x plus 1. Ini yang sebelumnya seperti ini. Jika soalnya adalah x-nya disuruh mengganti x plus 1, otomatis yang sebelah kanan juga harus diganti. 2x plus 1, ini x plus 1 min 3. Kemudian dijabarkan dan selesai. Baik, soal yang ke-17. Komposisi fungsi. Diketahui fx-nya dan gx-nya. Kita disuruh mencari fo/gx-nya. fo/gx ini adalah gx-nya masuk ke dalam fungsi f. Gx-nya masuk ke dalam fungsi f. Ingat, 2x plus 1, fungsi gx-nya masuk ke dalam fungsi f. Gx ini sebagai pengganti nilai x-nya. X-nya nanti diganti dengan gx. Kemudian dikalikan, selesai. Sangat mudah, bukan adik-adikku yang hebat? Kemudian 18, masih pada komposisi fungsi. Diketahui fo/gx, kemudian fx, kita disuruh menentukan g inverse x. Ingat, fo/gx adalah gx-nya masuk ke dalam fungsi f. Perhatikan, f/gx-nya, fx 4x plus 3. Gx-nya masuk ke dalam fungsi f. 4x plus 3 diganti 4gx plus 3. Kemudian 3-nya digeser terlebih dahulu, maka gx-nya, ini 4gx terlebih dahulu dibagi 4, gx-nya sama dengan x min 3. Ini baru gx-nya, belum kita mencari g inverse x. Kita akan cari inverse-nya dengan cara memisalkan y sama dengan x min 3, maka kita akan cari x sama dengannya. Otomatis x sama dengan min 3 aja pindah ke sebelah kiri jadi plus, x sama dengan y plus 3. Maka inverse-nya adalah tinggal kita ganti y menjadi variabel x plus 3. Sangat mudah, bukan adik-adikku yang hebat? Baik, soal selanjutnya terkait dengan translasi, refleksi, dan dilatasi. Soal yang ke-19.
Diketahui titik P aksen 5, min 8. Bayangan titik P oleh translasi. Translasinya adalah min 4,9. Maka titik P-nya adalah kita disuruh menentukan nilai titik P-nya itu berapa. Langkahnya adalah kita gunakan vektor mundur. Artinya, translasi ini adalah sesuatu yang lebih mudah. Tinggal kita operasikan tambah ataupun kurang. 5 dikurangi min 4, 9. Min 8 dikurangi 9, min 17. Soal yang ke-20. Soal yang ke-20, bayangan fungsi dari ini, Y, dicerminkan terhadap sumbu Y. Perhatikan, jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah X berubah menjadi min X. Tentunya 3X kuadrat, karena ini kuadrat, maka tetap 3X kuadrat. Min 2X maka akan berubah menjadi plus 2X plus 4 plus 4. Sangat mudah, bukan adik-adikku yang hebat? Untuk dilatasi, soal yang ke-21 terkait dengan zoom perbesaran. Diketahui keempat titiknya, misal A, B, C, D. Kemudian maka perbandingan luas bangun mula-mula dibandingkan dengan luas bangun hasil dilatasi ini, jika skalanya adalah 0,5, maka tentunya perbandingannya adalah K kuadrat, rasio mula-mula dengan bayangan 1 banding 5 kuadrat atau 1 banding 25. Sangat mudah, bukan adik-adikku yang hebat? Baik, soal selanjutnya 22. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 15 cm. Jika terdapat tali busur yang panjangnya 24 cm, maka panjang apotema jarak pusat ke tali busur adalah. Silakan, jika nanti tidak ada gambarnya, silakan digambar terlebih dahulu supaya lebih mudah dan gampang dipahami. Silakan diperhatikan, jari-jarinya adalah 15 cm. Kemudian tali busurnya ini, tali busur 24, artinya di tengah-tengah ini adalah 12. Maka panjang apotema ini, apotemanya 15 kuadrat dikurangi dengan 12 kuadrat, hasilnya adalah 9. 23. Jika besar sudutnya ini 60 derajat dan panjang jari-jarinya adalah 28, mohon maaf meskipun di sini adalah satu gambar, ternyata di dalamnya ada dua soal. Jadi ini berbeda. Satu gambar digunakan dua soal, meskipun jari-jarinya berbeda. Yang di atas ini kita lupakan, sudutnya 60, kemudian jari-jarinya 28 cm. Berapakah panjang busur AB? Yang ditanyakan adalah busur AB. Busur AB dicari melalui sudutnya 60 derajat dibagi dengan total sudutnya dikalikan dengan 2 pi r. Atau dikalikan dengan kelilingnya. Sangat mudah, bukan adik-adikku yang hebat? Baik, soal yang ke-24, 25, dan 26 terkait dengan barisan dan deret. 24, kita disuruh menentukan perumusan dari barisan aritmatika. Min 7, min 3, 1, 5. Maka rumusnya adalah karena bedanya 4, 4n, supaya min 7, min 11. Sangat mudah, bukan
adik-adikku yang hebat. Kemudian 25. 25 ini diketahui dua sukunya. Misal seperti ini. Kemudian kita disuruh menentukan berapakah jumlah barisannya. Contoh ini S8. Seperti itu. 26. Bola dijatuhkan. Ini merupakan penerapan dari barisan deret geometri tak hingga, di mana ketinggiannya 18 meter, kemudian rasionya adalah 3/4. Berapakah total panjang lintasannya dengan menggunakan cara yang cepat? Ini 18 tinggi awal, 1 plus 3/4 rasio 1 dikurangi 3/4. Dioperasikan sehingga hasilnya adalah 126. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Baik, soal selanjutnya 27-28 terkait dengan pertumbuhan modal. 27 sebuah modal ini sebesar 30 juta dengan bank dengan bunga tunggal sebesar 12,5% per tahun. Berapakah modal setelah 2 tahun? Seperti ini ya, 12,5% kalikan ini tinggal nanti dijumlahkan. Seperti itu. Kemudian soal yang ke-28. Ibu menabung sebesar 2 juta, misalnya seperti ini 2 juta. Setelah setahun uangnya menjadi 2.200.000. Berapakah presentasi bunganya? Ini sangat mudah. Hasilnya dikurangi dengan modalnya, kemudian dicari persenannya. 200 dibagi dengan modal awal dikalikan dengan 100%. Sehingga ketemunya 10%. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Baik, 2 soal terakhir 29-30 terkait dengan probabilitas. Dalam suatu ulangan misalnya seperti ini, disuruh mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang tersedia dengan syarat nomor 8, 9, 10 ini wajib dikerjakan. Banyak cara murid mengerjakan sisanya. Kewajibannya adalah 7 soal dari 10 soal, tetapi 3 soal ini sudah wajib harus dikerjakan, maka pilihannya tinggal 4. Memilih 4 dari 7 soal yang tersedia, kombinasi 4 dari 7, 35 cara. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Untuk soal yang terakhir, pada pelemparan sebuah koin dan dadu, peluang munculnya angka pada koin dan mata dadu genap pada dadu. Angkanya pada koin, dadu genap. Kalau angka otomatis 1/2, kalau dadu yang genap tentunya juga 3/6 atau 1/2. Peluang angka dan genap PA kalikan PB. 1/2 dikalikan 1/2, 1/4. Sangat mudah bukan adik-adikku yang hebat? Terima kasih, semoga sukses dalam menghadapi PSAJ 2026. Terima kasih.